Hati Allah, sebagaimana biasa setiap petang Sabtu kita bersama guru kita, buya kita Ustaz Haji Zamzam Minas LCMA dalam kajian akidah atau tauhid lanjutan. Kita doakan semoga Ustaz kita dan juga Ustaz lainnya seperti Ustaz Helmi, Ustaz Allah berikan kesehatan dan istiqomahan. Demikian juga jemaah kita yang sakit Allah sembuhkan, yang dalam keadaan sulit Allah mudahkan, dan sebagainya. Khususnya kepada diantaranya yang sakit itu Bang Kuswadi itu Iwa, kemudian Heru Parma sekeluarga, dan yang lainnya insyaAllah semoga Allah berikan kesabaran dan kesembuhan. Baik, sebagaimana biasa sebelum kajian kita mulai, kebiasaan kita untuk mengumpulkan infak sedekah untuk kegiatan pendidikan kita di Yayasan Hamalatul Quran Kampar. Yang berikutnya saya sampaikan juga bahwa kembali diulangi bahwa pengurus dari yayasan masih membuka pendaftaran untuk anak SD. Silakan putra putri kita untuk mendaftar di sekolah Hamalatul Ilmi di gedung sementara di sebelah kiri yayasan kita di Kumantan dengan pas sekolahnya Ustaz Mas Nur. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, sembari infak sedekah kita kumpulkan kepada Buya, waktu dan tempat kita sediakan, kita buka dengan baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa malam ini masih dapat kita bertemu, belajar bersama, mendalami keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena realita hidup tak akan keluar daripada mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang lari dari beliau,
mendapat laknat dari dunia sampai akhirat. Pelajaran kita yang Sabtu dahulu kita ulangi sekilas pintas. Syarat-syarat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini selalu kita baca agar paham dan mengerti serta dapat kita amalkan dalam salat kita dan khusyuk salat kita. Makanya para ulama menuliskan dalam kitab tauhid agar bisa dibacakan bagi orang-orang yang tidak belajar di sekolah. Artinya orang tua atau pemuda yang tidak berada di dalam kurikulum ini, maka diajarkan di masjid atau di tempat-tempat yang telah dipilih oleh jemaah. Syarat pertama al-i'tiraf bi risalatihi wa i'tiqaduha batinan fil qalbi. Akui risalah Muhammad. Kemudian yakini seyakin-yakinnya secara batin dalam hati. Itu yang pertama syaratnya, baru sah kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa ini ditulis? Karena orang munafik suka mengucapkan anna Muhammadan Rasulullah di mulutnya, tetapi di hatinya dia tidak akui dan tidak yakini. Maka syarat pertama itu pengakuan dulu dan keyakinan. Banyak sekali orang melenceng zaman dahulu bahkan zaman sekarang terhadap syahadat ini. Bahasanya sedikit saja, asal kita ucapkan saja cukup. Diterima atau tidak diterima itu kan urusannya dia. Yang penting kita amalkan. Kita nggak tahu terima apa tidak terima, kita nggak tahu. Kenapa ribut pula? Kata mereka, syariat itu tidak ada yang tidak jelas. Syariat itu jelas sejelas-jelasnya. Karena ada khatam oleh Allah Subhanahu wa taala di haji wada terakhir. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Jelas tuh, sempurna dan tamam, kamal dan tamam. Kalau kamal bahasa Arabnya tak satu pun yang tinggal dari ajaran Islam. Kalau tamam dari ketek sampai godang bersobuin. Kamal tak satu pun yang tinggal. Yang tamam dari kecil-kecilnya hingga sampai sebesar-besarnya diberikan oleh Rasulullah SAW. Makanya al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ni'mal Islam dan ni'mat iman. Hari ini gitu. Sering saya dengar dari mulut-mulut orang ngomong, "Buya, jangan terlalu mendalam bono asal diucapnya cukup lah." Kau tak menanda di sama nonton kan temo tadi temuan melawak tu roh. Tak bisa kita tahu diterima tak diterima, tak kita tahu. Kita bukan penentu. Padahal disebutkan syariat itu jelas, tak ada yang tersembunyi. Ada tulis oleh ulama para kitab-kitab. Al-i'tiraf, bahasa mu'taraf ini, ya kalau disebutkan kepada para ulama kita atau orang Arab, dia sangat senang sekali. Contoh, syahadah kita yang di pondok itu kan mu'taraf indal hukuma wa indal kharij al-hukuma. Ijazah kita yang ada di Darsalafi itu mu'taraf, diakui dalam negeri dan luar negeri.
Asal sebut mereka hadza haji syahadah mu'tarafah. Mereka ngangguk itu. Berkuat sejajar dengan ijazah negara yang ditulis, yang dikeluarkan oleh SMA, Mendagri dan lain sebagainya, sederajat. Kita ujian nasional cukup di pondok saja, tapi ijazahnya diakui oleh negara. Itu namanya mu'taraf. Mu'taraf. Jadi kalau mu'taraf itu Allahu Akbar, udah sempurna itu. Jadi al-i'tirafu bi risalati, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulai dari diangkat jadi nabi hingga wafat. Mulai turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai beliau wafat. Itu risalah. Yakini bahwa risalah Nabi itu benar-benar sah benar di dalam hati, bukan hanya sekadar di lidah. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nutqu bidzalika wal i'tirafu bihi zahiran bil lisan. Senang kita mengucapkan syahadatain itu. Senang sekali kita mengucapkan syahadatain itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zahir jelas bil lisan dengan lidah kita. Dan itu terjadi dua perkara mengucapkan syahadat itu. Pertama, orang Islam yang orang tuanya Muslim, dia tidak dituntut untuk mengucapkan kalimat syahadat, tetapi dituntut untuk mempelajari syahadat. Karena orang tuanya tidak menukar fitrah anaknya. Adapun di luar itu, budak ayahnya, budak ibunya, kemudian masuk Islam, dia wajib dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan wajib belajar kalimat syahadat. Itu yang kita istilahkan dengan mu'allaf. Mu'allaf itu kalau diajar 2 tahun bersih, insya Allah pintar. Tapi setelah kita syahadatkan, kita lepas, dia berjalan sendiri 50 tahun umurnya, masih dia katakan saya mu'allaf katanya. Kalau selagi ada 50 tahun dia Islam mu'allaf juga, berarti kita wajib zakat dong. Sedekah sama dia. Padahal udah kaya raya. Dia target 2 tahun cuman mu'allaf itu. Yang ketiganya udah merdeka itu. Tidak dituntut lagi kita untuk memberi dia zakat. Nah sayangnya yang mensyahadatkan tadi, setelah itu yang memeliharanya tidak jelas. Akhirnya dia mengatakan dah 10 tahun syahadat masih mu'allaf katanya. Ini jadi kalau ada umat Islam Kristen yang masih Islam, antum bawa, kita syahadatkan di sini, antum bekerja keras selama 2 tahun memasukkan akidah tauhid kepadanya dan manhaj kepadanya, syarta syariah dan akhlak. Akhlak itu penting, sangat penting. Hari ini bobrok akhlak anak kita. Akhlak anak kita bobrok. Yang ketiga, mutaba'ah. Mutaba'ah artinya mengekor. Artinya dibuntuti terus Rasulullah SAW. Bagaimana kita membuntutinya? Jalankan sunnahnya yang telah kita pelajari. Kalau zaman dahulu di mana Nabi, di situ para sahabat. Nabi guling, sahabat guling. Nabi duduk, sahabat duduk. Nabi berdiri di satu tempat, sahabat ngikutin berdiri situ. Berputar-putar onta Nabi di situ, apa sahabat keliling berputar-putar pula, saking mutabaahnya. Bagaimana gerak-gerak Nabi itu diikut oleh sahabat. Nah, kita tidak bisa menengok itu. Beliau sudah di alam barzakh. Bagaimana mutabaah kita? Iqra kitabahu. Baca hadisnya.
Pelajari hadisnya. Ikuti cara Nabi. Tadi saya membaca buku Sifat Salat Nabi serta Wuduk Nabi yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan yang telah meninggal, anak murid Syekh Albani yang meninggal bulan kemarin. Ya, beliau kitabnya masih ada sama saya, kecil. Kecil. Di situ dituliskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari sujud untuk rakaat kedua, dia mengepal tangannya di tinjunya lantai itu, baru dia berdiri, dikepal tangannya. Sujud akan bangkit rakaat kedua, bukan dikembang tangan kita, tapi dikepalnya, seolah-olah dia menggenggam bikin adonan tepung. Dan itu dibikin oleh Nabi seumur hidupnya, ditulis kitab itu. Sementara kita tidak ada yang bikin kecuali sedikit sekali. Paham maksud gue ya? Paham kan? Nah, setelah sujud terakhir langsung kita naik ke rakaat kedua, dikepalnya itu. Bertelekan dia di lantai langsung. Dan itu dibikin oleh Nabi. Yang menyalahi itu tidak ada sanadnya katanya. Di kitab itu juga menaruhkan tangan. Bukan, di kitab Syekh bin Baz Sifat Salat Nabi menaruhkan tangan di atas dada. Yang di atas pusat, di bawah pusat itu tidak ada sanadnya katanya. Dhaif. Menaruhkan tangan di atas pusar atau di bawah pusar itu dhaif. Ketemu dalam Sifat Salat Nabi yang ditulis Syekh bin Baz. Yang ada cuma di atas dada. Berdiri dan sesudah rukuk. Kalau kita tidak berdiri sesudah rukuk dan i'tidal begini. Kata Syekh bin Baz, ketika berdiri dan sesudah rukuk tetap begini. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi. Yang menurunkan bahwa itu sanadnya dhaif. Nah, bagaimana cara? Macam orang. Apa namanya, Syekh Shalih Fauzan belum lagi menggerakkan telunjuk. Dan kitab Syekh Ali Hasan menggerakkan telunjuk dari awal tasyahud hingga sampai akhir tasyahud salam. Sementara kita tidak pernah mengikut itu. Itu tetap Nabi bikin sampai mati. Itu istilah mutaba'ah. Dari mana antum dapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Di mana antum dapat? Aina dalil? Taklid. Mengikut aja. Ada beberapa yang boleh diikut, tapi kalau selagi ada dalil jangan diikut, mutaba'ah. Jadi sini bilangnya baru sah syahadat antum kepada Rasulullah, mutaba'ah dengan dia. Sempurnalah syaratnya. Kalau enggak selalu aja kurang. Kalau kurang diterima enggak apa, kalau kurang enggak diterima bagaimana antum? Jadi bi'ayyamala bima ja'a bihi minal haqq. Diamalkan oleh seseorang yang mengikut Nabi itu terhadap apa yang dibawa Nabi itu secara benar. Ada orang mengikut Nabi tapi tidak benar. Ini caranya benar. Wa yatruku ma nahaa anhum minal batil. Yang batil itu memang dilarang Nabi, jangan dikerjakan. Ini persoalan SPJ kita di akhirat nanti persoalannya. Kita mencintai Nabi, tapi kecintaan kita selalu sempong-sempong. Selalu kurang-kurang, enggak sempurna-sempurna.
Antum mana dapat? Mana antum dapat? Aina dalil? Biasanya kau lihat condong kedinginannya dia ya. Sejuk betul ni. Macam eno, solat berzam-zam kedinginan. Baca kitab. Ini bahasa Arab, boleh coro. Awak ada orang Arab dah, wajib pandai. Kata doktor siapa yang kita bahas ini kemarin? Syafiq Basalama. Yang seharusnya Indonesia ini bahasa aslinya bahasa Arab. Indonesia ini bahasa aslinya bahasa Arab. Yang seharusnya. Karena hukum Islam itu berjalan di Indonesia ini. Negara kita ini negara Islam. Buktinya di mana-mana orang salat raya, yang menentukan salat raya itu pemerintah. Malah sesuatu yang tidak dibikin oleh Nabi dibikin oleh pemerintah. Isra Mi'raj besar-besar di Istiqlal, ya kan? Bahkan di kantor nih mana orang yang hilang kartu nikahnya, di sidang isbat lagi tuh, dia disuruh masuk becak, diiringi di sekota Bangkinang, masih Islam juga, ya kan? Pernah nengok? Tahu potang so? Amak ninyak dia jatuh, dia harap dia dalam becak, baru dikeluarkan kartu nikahnya. Diadakan oleh Departemen Agama. Namanya sidang isbat namanya. Bahwa nenek itu benar-benar dia nikah. Tapi nikahnya tidak ada atau hilang, dikeluarkan oleh Departemen Agama kembali. Diarak oleh nenek sepanjang kota Bangkinang. Tidak pernah nengok. Dia itu iya dia nak. Kemana aja orang. Tak corona, tidak alun corona kita. Alun datang corona ni. Begitu negara itu menghormati Islam itu. Cobalah tengok. Jadi kalau ada orang mengatakan negara ini bukan negara Islam, negara hukum. Yang hukum Islam. Yang ditakutkan kalau nanti teror-teror. Islam tidak teror. Yang meneror itu bukan Islam. Semenjak dahulunya menteror bukan Islam, orang kafir. Bacalah sejarah. Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan sayyi'atan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Datangnya ganjil dan akan datang lagi ganjil juga. Apa arti ganjil? Saking ganjilnya orang ingin tahu banyak. Ganjil itu ingin orang tahu orang, sifat tahu orang itu tinggi. Bagaimana Islam itu? Bagaimana Islam itu? Hebat pula ya. Kita tengok, kita pelajari. Itu makna gharib. Dibilang ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia itu berbondong-bondong. Yadkhuluna bukan dakhalu. Mana yang pondok pesantren? Dakhalu. Mereka telah masuk. Ini nah, yadkhuluna. Yadkhulu itu fi'il mudhari'. Tawi aja sampai kiamat nanti yadkhulu. Karena Rasulullah dah melihat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa kayaknya yadkhulu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu sekarang. Waktunya sekarang dan akan datang. Kalau dakhalu fi'il madhi, telah masuk sekelompok, sudah tu tidak ada lagi. Ini kata Al-Quran yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pakai kata-kata fi'il mudhari', kan tawi masuk Islam dulu. Tidak akan berhenti. Jangan tengok Al-Quran tu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong seperti Zakir Naik yang mengislamkan orang Eropa, orang Barat, orang India, semuanya nampak oleh kita. Yadkhuluna. Karena bahasanya bahasa fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu zaman kini dan zaman esok. Sebentar lain, tawi menawi. Nah, itu hebatnya. Nah, kita sebagai orang yang aktif belajar masih juga salah. Apapun caranya imam
Punya ya. Emang gimana cara nyebutnya itu? Udah begitu matang bertahun-tahun, janggut lah saheto panjang dek belajar. Hah? Gigi lah gugur-gugur dek belajar. Tapi mana akal je bau? Ibadah pada Allah nah akal je bau. Jadi kerjakan yang hak itu dengan yang hak. Kerjakan yang benar itu dengan cara benar. Jangan dikerjakan sunnah dengan bid'ah, tidak masuk tu deh. Kerjakan sunnah dengan bid'ah, tidak masuk dia. Kerjakan sunnah itu dengan sunnah. Itu dia insya Allah jalan itu. Kita mengerjakan sunnah dengan bid'ah, itu cukup situ. Tang dung 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 tang dung dung dung. Oh dek, ya wano gemetar sebumi deh. Sangat gondang kuat, banyak nyisanya Allah. Ini nak jadi. Nang orang cakapnya, la ilaha illallah. Kami sedang mau ke jalan, malah berdendang situ. Nikah. Aku nikahkan engkau dengan si anu, dengan mas kawin sekian. Aku terima nikahnya. Islam dah sunnah orang. Dihantam dengan bid'ah sudah itu. Lah masuk situ orang. Bapaknya orang ngatur barakallahu fik. Ini dah barakah. Barakallahu laka wa baraka alaika walaupun ngaton jangan diturun nyel berdendang ah. Deh on deh. Halo ini ya. Badang dulu badang. Ya iyong. Tak pandang panggilan. Tapi saya kau dah pelan, kian, undang. Dan tanya kinya, bodoh sekali yang, ndak ada punya deh, nak masuk cerita orang ni. Cik boleh tolak. Sama nang ku utang juga. Cik tolak boleh. Pada Allah fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ndak akan adil-adil tu. Aku takut ndak adilnya, ndak ada adil-adil tu. So cik tolak ini. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau ndak takut anda adil so cik jalan, ndak akan adil-adil tu. So cik tolak ini. Ndak akan adil-adil tu. Kan ya? Hah? Nambah malam. Ndak akan adil-adil tu. Ini tak takut adil tu. Wa in khiftum alla ta'dilu, jika engkau takut adil berarti tidak akan adil-adil bila situ. Pakai je lah sampai mati. Iya kan ya? Bisa pahami tak itu? Jadi orang yang kena mu adil lu bodoh. Itu adil insya-Allah. Ketiga, ompe. Bisa adil lu. Kalau seorang ni penyakui itu. Tambah pajak. Jadi orang suruh. Dokek je teropan rasa. Baiklah nomor 4. Tasdiquhu fima akhbara bihi minal ghuyub al-madiyah wal mustaqbalah. Yakini Nabi kalau dia bercerita tentang yang gaib dahulu dan yang gaib yang akan datang. Dia tahu beliau. Contoh akan datang nanti satu zaman di mana zaman saya ini belum ada. Siapa itu ya Rasulullah? Kasiyatun ariyat. Orang yang berbaju tapi telanjang. Akhirnya dorong zaman Nabi nak nawur orang. Masa gaib zaman Nabi itu masih gaib tapi sudah diceritakannya. Kita yakini itu. Jawab. Bagaimana cara meyakini sesuatu yang gaib? Bahwa itu benar. Hah? Ini jadi kayak jawapan tu. Bagaimana kita meyakini gaib zuru? Yakin kita saya yakinnya. Bagaimana caranya? Supaya tidak goyang dia. Itu siapa? Pak Zuhar ni siapa? Bagaimana caranya?
Belum belajar. Sudah lama kita belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Sidratil muntaha di mana dia? Di bumi atau di langit? Di langit. Barangnya gaib. Akhirnya suruh yakin. Bagaimana supaya keyakinan kita itu sah? Tidak ragu. Sidratil muntaha itu ada. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya. Untuk mematang keyakinan ini, barangnya tidak nampak. Bagaimana caranya? Dihajar oleh Nabi. Pertama, kamu berangkat ke atas. Tengok. Cari borak. Atau boroket. Atau bagaimana caranya lah. Sampai ke Sidratul Muntaha. Tengok sendiri. Oh iya, ini dia. Berarti keyakinanmu sah. Kenapa kau melihat sendiri mata kepala? Ya kan, tidak cerita orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kau bawa turun, tengokkan para kawan. Nah, ini asal Muntaha itu. Ditengok oleh orang dunia ini. Sah itu. Berarti tidak ditipu. Sekarang dibawa pulang tidak bisa, ditengok KT tidak bisa, apa cara oleh? Berita dari Nabi. Karena Nabi tidak pernah bohong. Itu membawa kita keyakinan. Kalau engkau tidak paham, tidak mengerti dengan bahasa Nabi, sah keimanan tom? Hah? Itu malah belajar. Jontyok di sekolah ada orang. Lah S3. Ini seperti itu. Pernah belajar begitu? Pernah belajar di SD? Memahami gaib aja. Sekarang bercerita malaikat aja di SD itu marah gurunya. Jangan cerita dosa, tidak berkembang anak, jumut anak, cerita teknologi. Bah marah guru SD-nya bercerita hari kiamat. Hebatnya itu guru SD itu. Anak ketakutan. Anak saya 6. Yang tamat SD itu situ semuanya itu. Salman, Farhan, Zaidan, Lutfan, Khalid, Samro. Satu SD SP5 itu. Setiap pulang itu kerjanya. Saya ditakut-takuti, dimarah-marahi oleh guru apabila saya menyebut kiamat. Cerita kiamat. Jumut kamu nanti. Anak itu dah tamat di Timur Tengah semua. Sudah di pondok. Begitu kejadiannya. Kapan kan alimnya kita? TK bau? Adik hijaunya dan itu juga. TK bau? Ya Allah ya Rabbi. Nasib awak ya. Jadi syarat yang keempat syahadah itu, syahadat Muhammad Rasulullah itu bagusnya benarkan, yakini berita yang dibawa Nabi tentang cerita lama yang dulu atau yang akan datang. Barangnya gaib, tapi di channel ini kita terima itu. Itu banyak sekali yang dibantah oleh masyarakat Kampar. Contoh, tahun 88 saya potong celana ini dengan Pak Zapri Harun. Mana Zapri Harun tahu kan? Ketika di toko subur itu, di tempat jualan obat itu, toko subur situ dulu ada tukang jahit. Diambil oleh Pak Zapri Harun satu koper kain celananya, potong. Masuk Rasad Zen, masuk situ Amir Rauf. Ya kan? Setelah potong, setahun disemaikan Pak Zapri itu. Lah sohok layung. Lah banjir pula ayu. Lah di hati atau kaki boleh. Banjir air. Bagaimana nih kok dipotong-potong celana nih? Semaikan setahun. Dibilang oleh Pak Zapri ini kan sunnah Nabi. Nonton tu le dong. Tidak, situ Zanzami itu menyi. Ya itu. Sesohi-sohi itu kita ceritakan dibantahnya itu. Pakai jubah ini ya, tahun 88. Mak, Buya Bunting menyinyok ya Pak. Itu di danau Bingkuang. Onde.
Pakai cadar umi. Wah, Al-Arqam Malaysia runya. Si A, sosek. Azab. Begitulah modelnya umat Islam. Kenapa kurikulumnya amburadul? Entahlah kurikulum Islam ni bocor ke dia entahlah. Ini yang kita derita semenjak kita SD sampai anak-anak kita masih menderita. Nomor 5, mahabbatuhu asyadda min mahabbatin nafsi wal mali wal walad wal walid wan nasi ajma'in. Mencintai Nabi itu lebih kuat daripada mencintai diri sendiri, harta, anak, ayah dan manusia segalanya. Dan ini juga susah mempraktekkannya. Sangat susah mempraktekkannya. Mencintai Nabi itu lebih kuat daripada mencintai awak. Contoh, Allahu Akbar, pusing seketek nak sakit palon dia. Domam memang nak tolong salat jemaah dah, hujan gerimis dah, kok batuk-batuk lah dan bekam. Ni yang Buya Zamzami kalau sakit awak boleh ndak salat jemaah. Sakit macam apa nak sabit tu? Digigit nyamuk sakit tu ndak bisa salat jemaah leh. Ai nak batu ya. Banyak mencintai Nabi itu apabila dah merengek hidung seketik tu lah tu hilang cinta Nabi. Apalagi disorak-soraikan membantu anak yatim sekali setahun. Tahun kini anak yatim kita ada 30 orang. Siapa satu pasang? Kata kawan, wah anglah dulu ang dan tak peti, anak banyak lo guna le peti. Ya dong al yatim. Dah 1 kali 1 tahun, cuma 1 kali setahun. Memelihara anak itu membeli pakaiannya masih tangguh juga. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin? Fadzalika yad'ul yatim melopen uang dulu bekojo awak ikui. Itu Wang lah dulu kita pitinya ada nak membeli apa lebih kot, bakso kan membeli wang lah dulu. Kok sempurna tak ada beli cekor wang lah dulu. Itu ya tu ngeliat tu. Banyak itu. Padahal sekali setahun kah kita memelihara yatim tu? Setiap hari bagi makan akhi. Ana wa kafil yatim kahaza fil jannah. Tinggi nak seberapa, rendahnya sebadan dan renggang tidak ada. Ana wa kafil yatim kahaza fil jannah. Mana kita amalkan? Ampuang melihat anak yatim. Kan tak ada orang. Nanti yatim yang dulu itu. Itu situasi saya tidak dapat mampu kita tu. Jadi wang babini dua su acenen mati ayamu anak yatim bompe apa liar yang tu. Lah janji. Dicintai Nabi itu lebih mencintai diri sendiri. Artinya apa? Ajarannya itu kita senang dan bergembira menerima. Senang kita menerima, senang kita mengamalkan sekuat kemampuan kita. Jadi kalau macam itu tidak ada istilah nak tidur, nak bocor, nak ngawur. Entah di mana-mana istilah itu datang, timbul aja di kampung. Itu siapa nak tidur? Bila lo bocor fajar. Padahal Robibah itu artinya tanggung jawab sama dengan anak kandung, kenapa pun kita tidak melahirkannya. Sama dengan anak kandung, tidak boleh kita zalimi. Tidak boleh kita khianati. Boleh tengok tu dalam surat itu. Rabibah. Jadi kalau ada anak tiri kita, kata orang tak siapa yang mengatakan 3, itu Rabibah, tidak boleh di sebelah mata mandang mereka. Contoh apa anak kanan, contoh itu anak kiri. Harus wajib. Kalau nanti akan bertengkar tu dengan ibunya tu. Kalau nak ada deno ya gara kau bongkian.
Dan kau penjung dia nak penjung dia. Salah. Ambil anak, ambil emak. Ambil emak, ambil anak. Paham? Itu. Jam ni lah mulai dia. Masuk kaji lah. Kita azan dulu. Azan dulu ya akhir taib.
Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan nomor 6. Taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal amalu bi sunnatihi. Dahulukan kata Nabi dari kata-kata orang lain dan amalkan sunnah Nabi itu. Ini syarat yang keenam. Apapun kata yang bentrok di otak kita, kita dahulukan kata Nabi, tinggalkan kata yang selain Nabi, dan amalkan sunnahnya. Taati Nabi, yakini, tinggalkan apa dilarang oleh Nabi, dan dipakete amal, tetapi sunnah daripada amal bid'ah. Pakete amal itu sunnah daripada banyak amal itu bid'ah. Apa contoh tu? Apa contoh? Zikir bagaimana? Itu. Yang kedua apa tu contoh? Kita punya adat kematian contoh apa di Bangkinang dan Kampar. Dan bagaimana Nabi mengatakan kalau kita kematian? Adakah menujuai? Sunnah apa itu? Tapi hari ini bikin manusia kah? Tuh tengok. Sekarang turut berduka cita sianu niaha bekok begini bekok bergembira sukses tiba dia mati bekok turut berduka cita. Cino dulu buat awal buat lagi ni. Cino dulu buat dulu. Selamat menemui Tuhan Bapa di sorga katanya. Niaha membawa orang meratap, haram kata kerja itu. Pulau-pulau itu turut berduka cita itu niyaha, meratap, membawa orang meratap. Haram kerja itu, haram total. Itu meratap itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah mati Firdaus petang pagi tadi. Besobui dah datang mik tu. Kedal suai meninggal, mau salatkan di mik tu muarawai tu. Niyaha tak boleh. Dahulu begitu, tong di masjid Marwah itu tong mati sianu. Ada orang kampung dulu buat langsung canang. Sekeliling kampung melamai, teng wali desa meninggal. Kini itu flower turut berduka cita. Cino itu membawa orang niyaha, tak boleh akhi. Mana orang Kampar ni saling memakai? Orang Kampar, orang Kampar. Pahamlah kalian dengan agama Allah ini. Masa ikut-ikut? Boleh orang selamat sukses, itu je pakai. Mati yang ikut duka cita, itu je dia pakai. La ilaha illallah. Dia berbela, suka mati dan berbela. Bongin tu. Kau mati dan berbela selamat meninggal berzam-zami. Jangan betul lah. Banyak acara yang diada-adakan. Yang diada-adakan. Kemana orang baca tadi biloso. Ponmur jalan tu. Ayo Buya Safian meninggal. Ponmur jalan dah. Siapa nyuruh? Biar pian dah. Naji kan wabah buasian macam itu. Niyaha apa tu? Meratap. Membuat orang meratap. Haram kerja itu. Sabuin ke keluargamu katanya nyuruh. Salah kau Jo. Itu makanya kembali kepada akidah yang benar. Dahulukan kata Nabi daripada kata manusia. Jangan dahulukan kata manusia pada kata Nabi. Nabi dah bikin begitu. Jangan niyaha katanya. Kita bikin juga niyaha. Bagaimana asyhadu anna Muhammad Rasulullah antum? Paham tu?
Jadi untuk itu pelajaran itu pematangan yang kali ini, besok insya-Allah syarat la ilaha illallah kita ulang lagi insya-Allah Sabtu yang akan datang ini Muhammad Rasulullah SAW. Untuk itu mari sama-sama kita perbaiki makna syahadat kita, syarat syahadat kita agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.